Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh kali ini kita masih memudahkan langkah kita untuk datang ke masjid ini dalam rangka mengimplementasikan rasa syukur kita kepadanya. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kalau itu kita mau hitung-hitung nikmat itu, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan salah satu implementasi dari rasa syukur kita kepada Sang Pencipta itu adalah dengan melakukan ibadah kepadanya. Suatu ketika Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda masih sholat? Kenapa masih puasa? Kenapa masih melaksanakan ibadah-ibadah yang lain? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garansi, laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik." Allah sudah mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau perbuat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah kau mau melihat aku sebagai hamba-hamba yang bersyukur? Jadi pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah implementasi dari rasa syukur kita kepadanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini saya ingin melanjutkan dari pengajian yang sudah ada sebelumnya, dan saya diberitahu oleh panitia bahwa kita mengkaji tentang persoalan sholat. Sudah diberikan penjelasan tentang waktu-waktu sholat, dan saya ingin mengurai tentang rukun sholat. Rukun sholat itu menjadi bahagian terpenting di dalam pelaksanaan ibadah sholat kita. Dan ini kalau kita tinggalkan, menjadikan sholat kita itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, pembahasan tentang rukun itu menjadi urgen untuk kita kaji. Dan kalau kita merujuk beberapa buku-buku fikih, kita temukan ada beberapa perbedaan ulama-ulama kita tentang kategori rukun di dalam sholat itu. Dan saya ingin membahasnya dengan apa yang tertera di dalam buku ini, karena ini yang biasa menjadi pegangan saya dalam setiap pengajian. Rukun sholat itu ada 13. Ya. Yang pertama adalah niat. Kenapa niat? Niat itu inilah yang membedakan antara ibadah yang dilakukan dengan bukan ibadah. Ya. Kita berwudu misalnya. Apa yang membedakan bahwa wudu itu ibadah dengan ketika kita mau mendinginkan anggota tubuh kita dengan yang lain? Yang membedakan itu adalah niatnya. Jadi kalau kita misalnya ambil air wudu dan seterusnya, ya kita
mencuci muka, mencuci lengan dan seterusnya. Kalau kita tidak niat, itu tidak bisa dibedakan bahwa yang Anda lakukan itu ibadah atau bukan. Maka yang menentukan itu adalah niat. Itu satu. Dalam pelaksanaan ibadah sholat juga seperti itu. Apa bedanya sholat dengan SKJ? Ya, senang kesegaran jasmani. Ya. Yang membedakan itu adalah niat. Kalau kita SKJ kan ada turun begini, ada ini dan seterusnya. Ya. Yang membedakan itu adalah niatnya. Ya, maka niat di dalam sholat itu menjadi penting. Jadi untuk membedakan yaitu ibadah dan bukan ibadah. Ya. Di dalam pelaksanaan ibadah sholat untuk nanti membedakan apakah sholat fardu atau sholat sunnah. Ya, kan di dalam melaksanakan ibadah sholat, apakah sholat fardu atau sunnah yang Anda lakukan? Ya, itu sudah harus ada niatnya. Ya. Ketika kita sudah melaksanakan lagi sholat fardu, untuk membedakan yang Anda lakukan itu adalah apakah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar atau tidak. Ya, itu. Ketika kita sudah tentukan bahwa misalnya sholat duhur, ya, itu lagi muncul apakah yang Anda lakukan itu adalah sholat jamak. Ya, jamak takdimkah atau jamak takhir? Ya. Apakah ketika Anda menjamak salat itu sekaligus Anda mengqasar salat? Nah, ini semua adalah butuh niat. Karena kenapa? Kapan tidak ada niat, maka tidak ditahu yang Anda lakukan dari ibadah salat itu adalah apakah tadi salat fardu atau sunnah. Sunnahnya nanti apakah qabliyah atau ba'diyah? Sunnahnya nanti apakah salat duha, salat in dan seterusnya. Maka inilah menjadi esensi di dalam salat itu adalah niat. Nah, yang sering diperdebatkan adalah apakah niat itu wajib dilafazkan atau tidak. Nah, ya ini yang biasa menjadi perdebatan panjang. Ya. Dan saya ingin mengemukakan bahwa dalam pandangan saya bahwa niat itu wajib dilafazkan. Dalam ini kita bisa berbeda, ya, kita bisa berbeda. Kenapa saya mengatakan wajib dilafazkan? Karena yang meskipun niat itu ada di dalam hati, tetapi melafazkannya itu adalah penguat yang ada di dalam hati. Ya, sehingga orang Arab mengatakan innal kalama lafil fuadi. Ya, sesungguhnya perkataan itu ada di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Akan tetapi dijadikanlah lidah itu sebagai penguat apa yang ada dalam hati. Ya, meskipun ya sekali lagi bahwa terkadang kita menyebut misalnya dalam lidah itu adalah kita sholat duhur, ya, tetapi yang kita maksudkan adalah sholat asar, tetap yang dijadikan sebagai pedoman adalah apa yang terbetik di dalam hati, bukan yang di lidah. Ya itu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan bahwa ketika kita mau melaksanakan sholat itu, ya niat menjadi standarnya. Sehingga Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya dari setiap perkara-perkara itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli wa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah karena dunia, maka dia mendapatkan yaitu dunia. Awi meraatin, atau dia hijrah karena perempuan yang kihuha, yang ini dinikahinya,
fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan dalam hijrah itu. Itu sambungan dari hadis tentang persoalan niat. Maka sekali lagi bahwa penentu utama di dalam ibadah kita itu adalah niat. Yang kedua, rukun salat itu adalah berdiri. Ya, oke, berdiri. Untuk salat fardu. Ya, ingat. Bahwa ketika kita ingin melaksanakan salat itu, maka yang menjadi rukunnya adalah berdiri. Bagi yang mampu, ingat, bagi yang mampu untuk berdiri. Tidak sah sholatnya orang bagi yang mampu berdiri, lalu dia tidak berdiri di dalam sholat. Itu tidak sah. Ya, karena itu sudah menjadi, sering saya katakan kalau rukun itu menjadi SOP-nya. Ya, standar operasional prosedurnya. Bahwa kalau kita mau salat itu ya mesti berdiri. Ya, itu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Qala Umar bin Husain kanat bi bawazir. Ya, jadi ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia memiliki penyakit bawasir. Biasa disebut kalau bawasir itu ya penyakit apa namanya? Ini yang di pantat itu. Ya. Wasa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Lalu Imran ibnu Husain ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara salat bagi orang yang terkena penyakit itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sholli qa'iman." Ya, salatlah dalam kondisi berdiri. Ya, ini menunjukkan bahwa salat itu mesti dilakukan dengan tata cara berdiri. Ya, bagi yang mampu untuk berdiri. Sekali lagi, bagi yang mampu untuk berdiri. Fa illam tastati, jika Anda tidak mampu untuk berdiri, faqaidan, maka salatlah dengan cara duduk. Oke. Fa illam tastati fa'ala janbin. Jika Anda tidak mampu untuk salat dengan cara duduk, maka dengan berbaring. Ya, ini ada yang hadis yang lain mengatakan bahwa fa illam tastati fa mustalqiyan. Ya, jika Anda tidak mampu untuk berdiri, duduk, hendaklah dengan yaitu dengan berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hamba-hambanya kecuali yang mampu untuk dipikulnya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa salat itu harus dilakukan dengan cara berdiri. Ya, khususnya untuk salat fardu. Ya, untuk salat sunnah, ya, ada ulama kita membolehkan untuk pelaksanaannya itu dengan cara duduk. Tetapi dengan cara duduk itu dianggap bahwa pahalanya tidak sama ketika dilaksanakan dengan berdiri. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Barang siapa yang salat dengan cara berdiri, maka itulah yang terbaik. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang salat dengan kondisi duduk, maka dia mendapatkan pahala separuh dari pahala orang yang berdiri. Wa man shalla qa'iman na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang melaksanakan salat dalam kondisi berbaring, maka dia mendapatkan separuh pahala dari orang yang duduk. Ini artinya apa? Bahwa berdiri itu jauh lebih baik
dibanding dengan cara duduk. Ya, duduk lebih baik daripada berbaring. Tetapi sekali lagi, begitu pentingnya sholat ini, tidak ada celah bagi kita untuk tidak melaksanakan sholat. Ya, puasa bisa kita tinggalkan dalam kondisi sakit, dalam kondisi perjalanan dan seterusnya. Tetapi sholat itu sama sekali tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun. Ya, sekali lagi, kalau kita tidak mampu berdiri, maka sholatlah dengan cara duduk. Kalau tidak mampu untuk duduk, sholatlah dengan cara berbaring. Ya, sekali lagi, kalau sudah berbaring, kita sudah tidak mampu lagi, maka itu menunjukkan bahwa kita sudah mau disolati. Ya, itu artinya apa? Bahwa dengan rukun sholat yaitu berdiri menjadi kata kunci dari rukun sholat itu. Yang ketiga, rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Nah, ini yang saya ingin jelaskan dulu, panjang-panjang sedikit dulu ini. Tentang takbiratul ihram. Karena terkadang praktek sholat itu ada yang keliru di dalam melaksanakan ibadah sholat. Khususnya yang datang terlambat. Ya, khususnya bagi yang masbuk. Ya, yang masbuk itu biasanya begini. Dia datang, toh? Dia sudah datang. Dia melihat posisi iman itu dalam keadaan sujud. Langsung dia sujud. Ya, tanpa dia mengucapkan Allahu Akbar. Itu keliru itu. Jadi kalau kita datang terlambat dalam kondisi masbuk, kita mesti dulu Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, baru kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi kalau imam dalam kondisi ruku, kita mesti dulu membuka sholat kita dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar dulu, baru Allahu Akbar lagi. Mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Inilah yang sering sekali saya lihat dalam praktek-praktek sholat itu, orang tidak takbiratul ihram. Ya, apatah lagi kalau dia dalam kondisi masbuk. Ya, padahal seharusnya kita mesti takbiratul ihram itu. Ya, karena pembuka sholat itu adalah takbiratul ihram dan penutupnya adalah salam. Ya, ini yang bapak-bapak, ibu-ibu harus pahami dengan bagus bahwa meski yaitu dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu ya kita mesti mengatakan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Tidak boleh diganti. Ya. Anda mau mengatakan Allahu Kabir, tidak bisa. Ya. Atau Anda mengatakan balik Akbarullah. Ya, karena itu mirip-mirip artinya. Ya. Apatah lagi kalau Anda menggunakan bahasa daerah, ya. Karaing malompoh. Ya. Tidak boleh. Ya, jadi dalam hal takbiratul ihram itu kita mesti mengucapkan Allahu Akbar, ya, sebagai pembuka dari sholat kita. Ya. Nah, ini yang sekali lagi, entah nanti cara mengangkat tangan kita itu sunnah-sunnah sholat, ya. Apakah nanti begini, apakah begini, itu nanti kita bahas pada hal sunnah-sunnah sholat. Yang terpenting itu ketika kita bicara tentang rukun, maka dengan rukun itu harus dilaksanakan karena ini bahagian terpenting di dalam sholat dan ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dan yang masuk dalam kategori rukun itu adalah takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Ya, maka dengan Allahu Akbar itu ya inilah sebagai pembuka dari sholat yang kita lakukan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, miftahus sholati al-wudu, pembuka dari sholat itu adalah wudu, wa tahrimuha at-takbir, dan takbiratul ihram sebagai tahrimnya dalam artian
bahwa ketika kita sudah mengatakan Allahu Akbar, ya, berarti kita sudah masuk di dalam sholat dan semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam sholat yang bisa membatalkan sholat, maka yang menjadi pemisahnya itu adalah Allahu Akbar. Pada saat kita sudah Allahu Akbar, tidak boleh lagi ada minum, tidak boleh ada, itulah yang disebut dengan watahrimuha at-takbir. Wataslimuha watahliluha at-taslim, ya. Dan penghabisannya itu dengan mengucapkan salam. Dan inilah yang agak unik, ya. Unik itu di dalam pelaksanaan ibadah salat kita karena kita memulainya dengan Allahu Akbar, tetapi kita tidak mengakhirinya dengan Allahu Akbar. Ya. Apa maknanya di situ? Saya sedikit memberikan pemaknaan bahwa ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu sudah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain bahwa salat itu bukan hanya hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi itu juga memiliki makna hubungan horizontal kita kepada sesama. Itulah makna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa maknanya salam seperti itu? Bahwa yang disebut dengan salam itu dalam bahasa Arab adalah peace, adalah kedamaian. Maka orang-orang yang salat itu mesti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menebar kebaikan ke kanan. Apa makna ke kanan? Kita mesti menebar kedamaian itu kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Ya, tetapi di sisi lain ada orang yang tidak seiman, tidak seakidah, tidak sekeyakinan dengan kita, dan mesti juga kita tebar kedamaian. Ya, maka orang-orang yang menebar terorisme, menebar kekerasan dan seterusnya, dia tidak cinta kepada ini, perlu dipertanyakan dari ibadah salat yang dilakukannya. Karena ibadah salat itu Anda memulainya dengan takbiratul ihram, mengagungkan Allah, tetapi ingat Anda tutup dengan salam. Salam itu artinya kedamaian, dan salam itu ke kiri dan ke kanan, bahwa kedamaian itu mesti kita tebar untuk orang-orang yang seiman dengan kita dan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Barangkali ini pengantar diskusi kita dalam persoalan ibadah salat yang kita laksanakan. Dan tentunya ada banyak hal yang ingin dipersoalkan. Saya persilahkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tadi telah dijelaskan tentang sholat. Prinsipnya adalah berdiri. Dalam pelaksanaannya macam-macam dari kita. Ada yang lama berdiri, ada juga cepat-cepat. Ada yang memanjang-panjangkan bacaannya, ada juga pendek-pendek saja. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan adalah yang mana dinilai sesungguhnya di dalam sholat? Apakah berdirinya lama pendeknya berdirinya, ataupun kehusukannya? Jadi dua hal di sini. Boleh jadi ada orang lama berdiri, panjang bacaannya, tapi kurang kehusukannya. Ada juga orang, mungkin ada, pernah saya dengar salah seorang jemaah kita di sini, dia sengaja memendekkan berdirinya karena dia mau lebih fokus ke khusyuknya. Ya, artinya peluang untuk tidak khusyuk lebih banyak kalau panjang berdirinya. Ya, tapi ada juga mengatakan ketika kita sholat, kita berdiri, itu kan keluar masuk namanya khusyuk. Ya, kalau dia panjang bacaannya, yang mungkin lebih banyak juga kehusukan di dalam. Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian sholat ini wajib. Jadi kita tidak mempunyai sedikit alasan untuk tidak menyembah Allah. Wa ma liyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, ini tegas Allah mengatakan. Dan Allah mengatakan
Wa anibuduni hadza siratul mustaqim. Jadi menyembah Allah itu adalah jalan lurus. Jalan yang mana? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ya. Ya, ini semua yang mungkin bisa indikan sehingga sebagai hamba memang itu kewajiban sebagai orang-orang yang sadar, ya. Jadi penting kesadaran itu. Ini bukan pertanyaan, hanya tambahan penjelasan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang utama itu apakah niatnya dilafazkan pada saat berdiri dalam saf salat atau dari rumah pun sudah terhitung dia melafazkan niat salat. Karena ada saya dengar sebagian pendapat bahwa berangkat dari rumah pun niat untuk sholat itu sudah melafazkan niat sholat. Ataukah niat itu sah itu ketika dilafazkan pada saat berdiri dalam saf sholat. Insyaallah. Jazakallah Ustaz. Ya, saya ingin menjawab dulu yang pertama. Ya, ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Ya. Jika Anda mengimami seseorang itu hendaklah meringankan. Ya. Apa makna meringankan? Tidak selamanya juga mengatakan bahwa meringankan itu cepat-cepat dan seterusnya. Itu ada beberapa ini. Tetapi sekali lagi kita mesti berada pada posisi bahwa ketika kita menjadi imam, ya kita mesti melek dengan orang-orang yang ada di belakang kita. Bahwa terkadang kita jangan terlalu panjang karena boleh jadi yang ada di belakang kita itu ada kasihan orang tua. Ketika kita lama berdiri, gemetaran lututnya. Ya. Ada orang yang singgah di masjid, ya, seorang musafir dan seterusnya. Kalau kita terlalu panjang, ya boleh jadi noko-noko yang menunggu di luar. Ya. Atau ada ibu-ibu yang pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid itu, ya kemungkinan dia lupa kasih mati kompornya. Ya, tetapi bukan berarti bahwa gerakan cepat. Ya, saya tidak sependapat dengan itu ada tarwih 20 rakaat hanya 7 menit dengan alasan bahwa mau khusyuk dengan saya tidak sependapat dengan itu. Ya. Tetapi sekali lagi terkadang memang seperti yang dikatakan oleh Bapak panjang tetapi kita rasakan khusyuk itu. Karena kenapa? Imamnya enak sekali. Ya, coba itu. Cuma sekali lagi bahwa seenak apapun itu, kita mesti mempertimbangkan jemaah-jemaah kita yang ada di belakang. Apatah lagi kalau kita jadi imam. Ya, karena sekali lagi bahwa tidak semua orang sama kondisi kita di belakang. Ya, yang saya sebutkan tadi. Maka sederhanalah di dalam beribadah. Ya itu, ya sederhanalah di dalam beribadah. Bahwa dengan bisa saja dengan hal-hal yang ini yang penting intinya itu adalah kita menikmati, merasakan indahnya dari ibadah itu. Ya sehingga ya yang jadi imam pun itu selalu ada kriteria-kriteria tertentu. Ya termasuk di dalamnya bahwa itu adalah yang sedikit bagus bacaannya. Karena kenapa itu juga berpengaruh terhadap kekhusyukan jemaah. Kapan jemaah itu tidak misalnya bagus mendengarkan imam, ya ini bisa saja menjadi soal. Sehingga suatu ketika Mu'az bin Jabal itu pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena ketika dia memimpin salat jemaah, panjang sekali bacaannya. Sehingga ada salah seorang di situ protes. Ya, kepada Nabi. Lalu Nabi menegur, yaitu Mu'az bin Jabal. Apatanun anta ya Mu'az? Wahai Mu'az, apakah Anda ingin membuat sebuah fitnah di dalam pelaksanaan ibadah salat Anda? Dengan memanjangkan itu dan seterusnya. Ya, itu. Sehingga Nabi mengatakan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Jika kalian itu mau menjadi imam, hendaklah ringankan. Inilah Nabi itu selalu seperti itu, ya, bahwa ketika dia memimpin salat, dia
memendekkan bacaan-bacaan sholatnya karena dia mengerti bahwa ada orang-orang yang tidak semua sama hajat-hajat kita di belakang. Tetapi ketika kita sholat sendiri, ya panjangkan sesuai dengan keinginan kita. Ya, yang biasa terbalik kan. Ketika kita menjadi imam, ya memanjangkan sholat. Ketika sendiri, ya secepat kilat. Ini kan tidak mencontohi Nabi. Ya, Nabi itu bahkan ketika dia sholat itu bengkak tumitnya. Saking panjangnya barangkali bacaannya itu. Nah, pernahkah kita bengkak tumit tak? Bengkak ini yang dibelah? Tidak pernah. Dan seterusnya. Ya, itu. Jadi itu anunya. Tentang persoalan kekhusyukan seperti itu, ya menurut saya khusyuk itu adalah ketenangan dan ketentraman jiwa kita pada saat kita melaksanakan ibadah. Ya, tidak mesti kita full di khusyuk itu. Ya, karena kenapa? Nabi juga itu menurut saya tidak full juga dalam kekhusyukannya. Ya, misalnya Nabi itu pernah sholat dan di pundaknya itu ada cucunya naik ke sini. Lalu setelah Nabi sholat ditegurlah oleh sahabat, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa lama sekali sujud? Ya, Nabi mengatakan ada cucuku di atasku dan saya tidak mau kasih ini hatinya ketika dia masih tetap berada di pundak. Coba, berarti perhatian Nabi juga ke cucunya dan seterusnya. Nah, tetapi bukan berarti bahwa kita maksimalkan yaitu kekhusyukan di dalam sholat itu. Ya, saya juga tidak sependapat. Ada orang yang mengatakan begini. Ya, saya tidak mau sholat karena tidak bisa Kak khusyuk, tidak tahu ke hakikatnya sholat dan seterusnya. Menurut saya, tinggal kami orang yang seperti itu. Dia tidak memang mau sholat. Ya, karena Anda tidak bisa khusyuk itu, ya kalau Anda tidak sholat. Ya, sholat maki dulu. Ya, persoalan khusyuk itu adalah di belakang. Ya, karena tetap kita memaksimalkan yaitu apa yang menjadi bahagian yang ini. Dan ajaran agama kita juga tidak terlalu sesaklek itu bahwa harus khusyuk dari awal dan seterusnya. Dan nanti yang seperti yang Bapak sebutkan, itulah pentingnya nanti di dalam sholat itu dan ulama kita menjadikannya bahagian sebagai rukun itu apa yang disebut sebagai tuma'nina. Ya, tuma'nina itulah yang dicoba untuk kita mencoba melakukan permenungan terhadap apa yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah itu. Sekali lagi, ada yang mengatakan begini, bahwa nanti kita bisa khusyuk di dalam sholat kita ketika kita mengerti apa yang kita baca. Belum tentu. Ya, itu kan pernah di Surabaya itu pernah ada namanya Usman Roy. Ya, mau merubah bacaan sholat itu menjadi bahasa Indonesia. Ya toh, supaya katanya kita khusyuk di dalam sholat karena kita mengerti apa. Tidak selamanya bahwa mengerti apa yang kita baca itu mengantarkan kepada kehusyukan. Tidak selamanya. Ya, sehingga tidak usah diganti itu bacaan sholat itu. Ya, karena kenapa? Coba, terkadang kita nyanyikan misalnya lagu-lagu India, kucu-kucu hotai misalnya. Tuh, ada orang yang menangis meskipun dia tidak tahu apa makna itu kucu-kucu hotai. Ya toh? Ada kita menyanyikan misalnya lagunya Bon Jovi. Tuh, kita khusyuk. Belum tentu kita mengerti apa yang dilakukan. Tetapi karena yang disebut dengan khusyuk itu adalah persoalan perasaan. Ya, sehingga terkadang ada orang tua kita, kemungkinan dia tamat SD, kalau ditanya apa, tetapi dia menikmati dari sholatnya itu, maka itulah yang disebut sebagai khusyuk yang full. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW, saking khusyuknya di dalam sholat itu, dia mengatakan begini, kalau Anda mau mengamputasi saya, ya, maka amputasilah saya pada saat saya melaksanakan ibadah sholat. Ya, saking ini dan seterusnya. Dan itulah kita mencoba untuk memaksimalkan dari kehusyukan kita di dalam beribadah itu. Karena disitulah nikmatnya ibadah itu. Sehingga kajian-kajian tentang persoalan khusyuk itu ada banyak hal yang kita jadikan sebagai acuan untuk bagaimana kita mempraktikkan
khusyuk di dalam sholat. Tetapi nanti kemungkinan pembahasan yang lebih nanti. Yang kedua, saya sepakat dengan Bapak bahwa kita diciptakan itu bahwa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakini bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak ada yang kembali kepada Tuhan. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Anda mau menyembah Tuhan atau tidak, itu tidak pernah mengurangi keagungan dan kemahakuasaan Allah. Ya. Itu. Tetapi kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita haji? Kenapa kita laksanakan ibadah-ibadah yang lain itu? Itu semuanya kembali kepada kita. Ya, sehingga Imam Syatibi mengatakan innama wudi'atis syari'atu limasalihil ibad. Ya. Adanya syariat itu untuk kemaslahatan hamba. Ya, itu semuanya kemaslahatan kepada, sehingga Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan la tanfa'uhu ta'atut ta'in, ya, tidak memberikan manfaat kepada Allah itu ketaatan dari orang-orang yang taat itu, wala tadurruhu ma'siyatul asin, dan tidak memberikan mudarat dari orang-orang yang berbuat maksiat. Artinya orang yang menyembah Tuhan itu pada hakikatnya itu adalah orang yang ingin melakukan hal yang bisa menenteramkan jiwanya, dan semuanya kemaslahatannya itu kembali kepada orang yang menyembah itu. Sama halnya orang yang berbuat jahat, tidak ada yang kembali kepada Tuhan, tetapi semuanya kembali kepada siapa yang melakukan kejahatan itu. Sehingga saya mengatakan begini, surga dan neraka itu ya kita bisa ciptakan. Ya. Artinya kalau kita katakan begini, bahwa yang disebut dengan surga itu adalah kebahagiaan, maka ciptakanlah kebahagiaan itu di dalam lingkup diri kita. Anda sudah merasakan surga duniawi. Nah, nanti juga ketika kita bahagia di situ, ya kita pasti juga bahagia nanti di akhirat. Itu disitulah ibadah itu. Bahwa suasana ibadah itu adalah cara kita mau menciptakan titik-titik kebahagiaan dalam diri kita. Disitulah kan kenapa zikir ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan banyak berzikir dengan ini bahwa itu bisa menenteramkan jiwa kita. Itulah surga kita. Sekaligus kita bisa menciptakan neraka kita. Lakukanlah dosa dan pelanggaran. Pasti Anda itu merasakan neraka itu. Jelas itu. Ya. Pak, kalau Anda melakukan pelanggaran, Anda sudah menciptakan neraka bagi diri Anda sendiri. Dan ingat bahwa semua kalau itu adalah kebaikan, maka kebaikan itu selalu ada pada matma'anna ilaihin nafs. Ya, kalau kebaikan itu adalah pasti yang kita lakukan itu yang menenangkan jiwa kita. Tetapi kalau itu adalah kejahatan, ya, mata raddada fin nafsi wa karihta an yattali'a 'alaikan nas. Ya, yang kejahatan itu kuncinya begini. Apa yang domba-domba? Ya, kalau domba-domba itu kejahatan itu. Ya, itu. Nah, apatah lagi wa karihta an yattali'a 'alaikan nas. Anda tidak suka dilihat oleh banyak orang. Coba semua kejahatan itu dilakukan pasti sembunyi-sembunyi. Mencuri, sembunyi. Berzina, sembunyi. Ya, selingkuh, sembunyi. Pokoknya kalau kejahatan itu pasti Anda lakukan sembunyi-sembunyi. Ya, maka ketika Anda ada sesuatu yang selalu Anda lakukan sembunyi-sembunyi, korupsi, pasti itu kejahatan yang Anda lakukan. Itu Nabi mengatakan, wa karihta an yattali 'alaikan nas. Ya, sehingga ada orang tua dahulu kita mengatakan begini, kalau orang itu selalu salah kedo, pasti itu kedo salah. Nah, itu salah kedo itu pasti kedo salah. Ya itu. Kalau ada yang selalu salah tingkahnya, pasti perbuatan tidak baik itu kerja. Ya itu. Jadi inilah saya katakan bahwa surga duniawi itu sebenarnya kita ciptakan dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita, dan neraka duniawi juga kita bisa ciptakan dengan melakukan pelanggaran. Nah, apakah kita mau surga atau neraka? Ya, disitulah kita
Tuhan memberikan akal kita untuk menentukan pilihan-pilihan kita. Sehingga saya selalu mengatakan, tidak usah protes nanti ketika kita di akhirat, kenapa Tuhan memasukkan kita ke dalam neraka? Ya, karena kita pilih sendiri jalan neraka itu. Ya, ya, ya dalam artian begini, bahwa dalam kehidupan kita itu adalah kita seperti yang dikatakan Bapak itu, bahwa kita ada fitrah, ya, yang ada dalam diri kita untuk melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah jalur kita untuk mendamaikan dari batin kita, bahwa dengan beribadah itu adalah cara kita mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah. Ya, jadi seperti itu. Nah, tadi tentang persoalan niat. Memang itu panjang sebenarnya kajiannya ketika kita niat. Saya selalu seperti ini. Bahwa niat itu alangkah baiknya pada saat kita dalam hal pelaksanaan ibadah itu. Ya, boleh jadi tadi dari rumah, ya masih bisa kesinggah dan seterusnya. Ya, itu bisa merubah niat Anda dan seterusnya. Meskipun ada yang membolehkan. Menurut saya, ya ketika kita berwudu, kapan kita niat? Ya, mulailah niat itu pada saat kita mau membasuh muka kita. Ya toh? Ya. Toh? Pada saat kita mau sholat, kapan kita niat? Pada saat kita mau takbiratul ihram. Supaya lebih mendekatkan antara ibadah yang dilakukan dengan niat itu. Ya, meskipun ya sekali lagi bahwa terkadang niat itu ya bisa saja nanti ada ibadah-ibadah tertentu, bisa saja misalnya puasa Ramadan kita sudah niat dari awal, ya di belakangnya itu tidak perlu niat lagi dan seterusnya. Tetapi menurut saya untuk ibadah sholat alangkah indahnya niat itu pada saat kita mau takbiratul ihram, supaya tidak ada lagi campur-campur dengan yang lain. Karena boleh jadi kalau dari rumah Anda sudah niat, itu masih ya Anda singgah kamar rokok atau Anda singgah melakukan hal-hal yang lain, dan ini kan bisa saja. Ya, apatah lagi kalau jarak ke rumah kita dari masjid itu banyak, ya ada orang yang kita tolong, ada ini dan seterusnya. Saya kira ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya kepada kita semua. Dan marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, sehingga kita mudah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man huwa mahmudun bi kulli lisan. Wa nashkuruka ya man a'ta ni'ami ala kulli insan. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil insi wal jan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir mengingat-Mu. Bantulah kami untuk selalu mensyukuri segala nikmat-Mu. Bantulah kami untuk selalu memperbaiki ibadah-ibadah kepadamu. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, anugerahkanlah kami cinta-Mu, cinta dari orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai segala amal kebajikan yang mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.